Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang kami hormati, yang banggakan, sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat masyarakat umum, kita jumpa lagi dalam pertemuan dengan saya, yaitu membahas tentang masalah wilayah hukum tata negara, hukum tata negara dan hukum atau aturan pemerintahan. Nah, agar kita juga tidak terlalu jenuh monoton, coba saya akan menggunakan sistem pembelajaran dengan materi yang aktual, materi yang sedang ramai saat ini. Ya, beberapa hari ke belakang 50 perguruan tinggi atau 50 guru besar, bukan 50 perguruan tinggi, mohon maaf, 50 guru besar ya, itu menghadap KPK untuk menggugat undang-undang KPK. Pasti di berita-berita itu ada ya, di berita-berita itu ada banyak ya. Nah, coba kita kupas, diskusikan ya mengenai itu. Ya, nah, apa hasilnya? Apa hasilnya dari gugatan tersebut? Ya, saya sekarang langsung masuk ke hasil. Saya lihat ada berita nih, ada berita, kita baca, nanti kita tafsirkan seperti apa. Ya, gugatan sebagian uji materi Undang-Undang KPK dikabulkan MK. Begini perubahannya, ya. Hakim Konstitusi membacakan putusan uji materi Undang-Undang KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa, tanggal 4 bulan 5 2021. Nah, ini berita ini diambil dari Antara. Ya, diambil dari Antara. Di sini ditulis foto Antara Stimiring Galih Pradipta. Nah, ya, ini data otentik. Ya, data otentik. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji material Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Permohonan uji materi antara lain mengenai pasal penyadapan, kewenangan Dewan Pengawas KPK, serta batas waktu penghentian penyidikan kasus oleh KPK. Ya, permohonan uji materi itu diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia UII, ya, Yogyakarta Fathul Wahid, Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi HAM UII Eko Riyadi, dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Ari Wibowo. Nah, itu ya. Apa sih yang dihasilkan, gitu kan? Yang dihasilkan. Ya, saat membacakan putusan, Ketua MK Anwar Usman menyebut MK berpendapat pokok permohonan pengujian material itu beralasan untuk menurut hukum sebagian. Sementara untuk pengujian formil perkara ini MK menolak sepenuhnya. Nah, ya, amar putusan mengadili dalam pengujian formil permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pengujian material mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Anwar dalam sidang yang disiarkan secara daring Selasa tanggal 4 bulan 5 2021. Ya. Dengan dikabulkannya sebagian permohonan uji material, MK melakukan revisi beberapa frasa pada pasal-pasal tersebut. Nah, MK menyatakan pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Tidak memiliki hukum mengikat, final and binding. Ya. Dan seterusnya ya. MK juga menyatakan frasa dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas dalam pasal 12C ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, diberitahukan kepada Dewan Pengawas. MK meminta bunyi pasal 12C ayat 2 Undang-Undang KPK itu diubah menjadi, nah ini keputusannya nih ya,
Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan. Ya, jadi intinya begini. Semua undang-undang ketika mau diuji di Mahkamah Konstitusi, semua undang-undang itu diujinya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh bertabrakan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ya, ada kemarin ada ajas di dalam undang-undang itu, ajas yang disebut. Nah, Lex superior derogat, mohon maaf. Lex superior derogat legi imperiori. Lex superior derogat legi imperiori. Jadi undang-undang yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Nah, jadi siapapun undang-undang manapun, undang-undang apapun tidak boleh ya bertabrakan dengan Undang-Undang 45. Jadi dalam hierarki undang-undang itu kan Undang-Undang 45 yang paling tinggi. Semua jangan bertabrakan dengan Undang-Undang 45. Ya, oke. Selanjutnya, MK menyatakan prasa harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 minggu dalam pasal 40 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja. MK meminta bunyi pasal tersebut menjadi penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Ya. MK juga menyatakan prasa atas izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam pasal 47 ayat 1 bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas. MK meminta bunyi pasal tersebut diubah menjadi dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas. Nah, itu kan. Jadi di sini lebih jelas ya, hanya memberitahukan, hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas. Jadi di sini ada satu keleluasaan juga buat penyidik, ya penyidik KPK maksudnya. Nah artinya di sini ada beberapa perkembangan yang terjadi ketika Undang-Undang KPK kemarin direvisi dengan cepat, ya, direvisi dengan cepat. Nah, sekarang digugat oleh para pakar hukum, ya, para ilmuwan digugat dan hasilnya seperti ini. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini ada satu win-win solution, enggak. Ya, jadi intinya guru-guru besar yang hadir di situ mewakili aspirasi masyarakat bahwa terjadi pelemahan-pelemahan terhadap KPK, ya. Terjadi pelemahan-pelemahan saat ini terhadap KPK, dianggapnya begitu, dan disitulah digugat ke pengadilan. Nah, sahabat-sahabat yang kami hormati dan banggakan, kita ini tetap mengikuti aturan yang ada. Ketika MK digugat, undang-undang digugat melalui MK, ketika MK memutuskan apapun, itulah keputusan hukum yang ada di Indonesia. Kita ikuti itu, ya. Kita pahami, kita ikuti, kita laksanakan itu. Tinggal kita nunggu petikannya, keputusan MK nomor sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan sebagainya. Kita nanti lebih jelas lagi. Jadi maksud saya, ketika memang berita itu benar dan terjadi, ya pandangan-pandangan kita, nah ini perlu kaji. Tapi benarnya itu nanti setelah keluarlah kita lihat petikannya seperti apa. Jadi kita positive thinking saja dulu, ya. Jadi untuk membuat negara ini kondusif. Satu hal yang saya juga merasa bangga bahwa
Indonesia sudah mulai tingkat kedewasaannya ini sudah mulai muncul ya. Mohon maaf nih ya. Jadi tidak ada lagi tekan menekan, demo mendemo yang buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang uang ya. Merusak fasilitas, tatanan segala macam, yang merusak tatanan kondisi politik segala macam. Nah, tidak cukup ya datang ke KPK mewakili 50 orang, bisa cuma 2 orang, bisa 3 orang, silakan aja datang ke KPK dan menyampaikan gugatan terhadap undang-undang. Nah, inilah negara hukum. Hukum menjadi panglima. Ya. Semua harus patuh dan taat terhadap hukum. Equality before the law. Nah, begitulah sahabat-sahabat ya. Intinya ini hukum tata negara yang harus kita ikuti, kita tegakkan ya. Inilah negara hukum, negara yang berdasarkan undang-undang. Ya, kita tidak harus lagi, kalau menurut saya tidak harus lagi demo menguras tenaga ya. Ini tidak ada demo, lancar-lancar saja. Kalau menurut saya ini bagus. Entah memang nuansanya tidak masuk ke nuansa kondisi politik, nggak tahu kalau menjelang pilpres, saya nggak paham. Tapi positif thinking saja. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya. Ya, ini sharing saja sebenarnya. Jangan lupa ya subscribe dan like di channel Cara Agun ya kalau bermanfaat. Ya, sekali lagi mohon maaf barangkali hal yang kurang berkenan dari saya, benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Tak ada gading yang terletak, tak ada mawar yang tak peduli, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.